سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an mengabadikan doa Nabi Adam alaihissalam setelah beliau dan istrinya terusir dari jannah atau surga. Doa yang sebagaimana kita ketahui yang terekam dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Terkait dengan doa apa yang dilantunkan oleh Nabi Adam alaihissalam ini, Ibnu Dauri sebagaimana yang terdapat dalam kitab Nasuhul Ibad berkata, Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa taala karena 5 hal. Pertama, karena Nabi Adam mau mengakui dosa yang dia lakukan. Kedua, ada penyesalan. Ketiga, mencela dirinya sendiri. Kemudian keempat, bertaubat. Dan yang kelima, tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya dengan iblis. Dia celaka juga karena 5 hal. Yang pertama, tidak mengakui dosa yang dia lakukan. Yang kedua, tidak ada penyesalan karena kemaksiatan yang dia kerjakan. Yang ketiga, tidak pernah mencela dirinya sendiri. Dan yang keempat, tidak ada niatan taubat. Serta yang kelima, berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya kemudian, para pecinta Ramadan sekalian, mengapa sikap di antara kedua makhluk ini berbeda, padahal dua-duanya dalam keadaan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemaksiatan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam adalah kemaksiatan anggota badan yang bersifat lahiriah, yaitu ketika dia memakan buah-buah terlarang. Kemaksiatan ini sama seperti seperti maksiat mata, maksiat telinga, maksiat lisan dan kaki ataupun tangan. Adapun kemaksiatan yang dilakukan oleh iblis adalah kemaksiatan hati. Dia menolak kebenaran, dia bersikap sombong terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Kemaksiatan Adam adalah ketergelincirnya sebagai akibat dari kealfaan dan kelemahannya dalam menguasai syahwatnya. Sedangkan kemaksiatan iblis adalah kemaksiatan yang lahir karena ada penyakit kolbu atau penyakit hati. Dan namanya penyakit hati, semisal riya, takabur, hasad, iri, dengki, hubbud dunya, permusuhan, dendam dan sebagainya, jauh lebih berbahaya dari sekedar penyakit badan. Sehingga kadang orang banyak sekali tergelincir dalam ketidaksadaran karena memiliki penyakit hati. Makanya para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ghazali menyebut penyakit hati ini sebagai istilah al-muhlikat, yaitu hal-hal yang membinasakan. Itulah mengapa setelah Nabi Adam alaihissalam tersadar, Nabi Adam segera mengakui kesalahannya dari ketergelincirannya atas apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia segera mengetuk pintu pertaubatan kepada Allah dengan menyesal terhadap apa yang dia kerjakan, dengan berdoa sebagaimana dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 23 tersebut. Adapun iblis dengan penyakit hatinya, dia tetap memilih berada dalam ketergelincirannya, bahkan kecenderungannya menentang perintah Robnya dengan berlaku sombong di hadapan
Robnya dengan mengatakan qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Dia berkata, aku lebih baik daripada dia, yaitu Adam. Aku diciptakan dari api, sedangkan dia diciptakan daripada tanah. Maka terkait dengan bahaya maksiat hati ini, sebagaimana yang ditunjukkan oleh iblis kepada Nabi Adam alaihissalam, ada sejumlah nasihat berharga yang disampaikan oleh para ulama. Di antaranya apa yang pernah disampaikan oleh Al-Imam Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Beliau berkata, setiap permusuhan dan kebencian bisa dicarikan obatnya, kecuali permusuhan yang disebabkan oleh kedengkian yang dituruti. Sungguh, ini adalah penyakit yang teramat sulit untuk diobati. Para pecinta Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan demikian maka kita harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita menjaga badan kita dari penyakit, ternyata kita lalai dari penyakit kolbu atau penyakit hati yang akan menggerogoti justru amalan-amalan kebaikan kita, bahkan bisa menyebabkan kita celaka nanti, tidak hanya di dunia tapi di akhirat kelak. Kita bermunajat, bermohon kepada Allah agar Allah anugerahkan hidayah petunjuknya, kita terhindar dari segala penyakit fisik, lahir dan batin, kita selamat dunia akhirat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Hadana wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wamnul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.